tema hari ini tentang take us higher. Ya, bawa kami ke tempat yang lebih tinggi lagi Tuhan, dan kita rindu di tahun 2020 ini janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tahun boleh berganti tahun ya saudara, tapi kalau hidup kita tidak pernah diperbaharui, tahun boleh baru tapi hidup tidak akan pernah menjadi baru. Setuju? Ya, bukan hanya tahun yang baru, bukan hanya bulan yang baru ya, tetapi hati kita harus diperbaharui. Ya, take us higher supaya kita lebih mengerti isi hati Tuhan. Kita baca Ulangan 28 ayat 13, 2, 3. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi, katakan Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan dengan lebih keras, Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat saya tetap naik dan bukan turun. Saudara, saya percaya ini waktunya Tuhan mengangkat hidup kita. Saudara, kalau diangkat manusia itu bisa turun lagi. Ya, makanya saudara jangan pernah ya cari diangkat manusia. Ya, promosi itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kita ada untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menyembah manusia. Tapi ada begitu banyak orang, mereka rela mengorbankan Tuhan untuk menjadi taruhan segala hidupnya untuk mencapai kedudukan tinggi, untuk mencapai prestasi tinggi. Ya, hanya untuk mencari pujian manusia, perkenanan manusia, tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya promosi itu datang dari Tuhan. Ya, saya percaya menjadi kepala bukan berarti semua kita jadi direktur atau menjadi bos saudara ya. Secara di company atau pekerjaan kita nanti siapa staffnya, karyawannya. Betul? Ya, tetapi menjadi kepala, hidup kita naik itu berbicara soal bagaimana karakter kita makin naik. Amin. Di dimensi yang baru hidup kita makin diubahkan. Ya, mengenai posisi saudara, saya percaya Tuhan akan angkat kita naik. Tetapi lebih dari itu, ya, mental kita, ya, sikap hati kita juga Tuhan ingin ubahkan. Amin. Ya, kita baca statement ini sama-sama. Yuk, 2, 3. Tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Setuju? Ya, namun tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Siapa di sini pernah direndahkan orang? Ya, apa saya saja pernah direndahkan orang? Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Sakit? Direndahkan orang, dipermalukan orang, dicampakkan, rasanya gimana? Sakit? Masih manusia yang rendahin. Yang penting bukan Tuhan. Masih sama-sama manusia. Ya, maaf, saya pun juga pernah dicaci maki orang, tangannya di depan jidat saya. Maaf, dianjing babiin, ditaiin, saudara, saya pernah saudara. Ya, jadi melakukan bagaimana ayat ini saudara, ya, bagaimana Tuhan itu, ya saudara, di ayat ini dikatakan bahwa Yakobus 4 ayat 10 baca sama-sama, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Itu enggak mudah prakteknya. Ya, pada saat saya dimaki-maki orang, ya, saya punya satu pemikiran seperti ini. Kalau manusia merendahkan saya, tapi sikap hati saya benar, ini saatnya Tuhan yang mengangkat saya. Amin. Saya lebih memilih diangkat Tuhan daripada diangkat orang. Ya. Tapi syaratnya pada waktu kita direndahkan bagaimana sikap kita. Jadi saya kasih tips sore hari ini, kalau direndahkan orang, ya, beri senyuman. Ayo senyum semuanya. Lalu bilang begini, thank you. Gimana? Kalau direndahkan orang gimana? Senyum dan bilang thank you. Dan itu saya lakukan di tengah saya dimaki-maki di depan orang tua murid. Saudara, waktu itu posisi saya ketua yayasan. Ya, orang tua murid demo tidak menyukai keputusan yayasan di sekolah di mana Tuhan percayakan untuk kami kelola. Mereka menyerbu, mereka demo, yang satu berdiri maki-maki. Saya kalau secara hak saya sebagai otoritas saya punya hak. Karena saya ketua yayasan. You suka, you sekolah di sini. You tidak suka, out dari sekolah ini. Saya bisa gunakan otoritas saya. Ya, tapi saya berhadapan dengan Allah Tuhan. Ya, bilang sama-sama Allah Tuhan. Untuk mengajar, saya belajar rendah hati. Jadi dimaki-maki saya cuma thank you, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malah saya tanya, ada lagi Pak?
terima kasih. Saya mewakili seluruh yayasan bilang saya minta maaf. Saya tidak terfokus dengan kata-kata dia, maki-maki dengan kata-kata kasar, apapun. Saya anggap itu sebagai siraman yang menguatkan iman saya kepada Tuhan. Ya, Anda tahu seminggu kemudian orang ini datang, Bu Sandy, maafin saya Bu, saya yang salah, saya yang salah. Saya bilang, saat Bapak maki-maki saya sudah mengampuni Bapak. Saya tahu Pak, itu hanya ujian Tuhan, bagaimana sikap hati saya pada waktu Bapak maki-maki saya. Apakah saya benar atau saya salah membalas Bapak? Ya, sejak itu kita malah jadi bersahabat baik, saudara. Ya, Anda ingin mengubah musuh menjadi kawan? Berikan senyum dan katakan, thank you. Betul? Coba kalau saya hantam dia, saya kebakaran jenggot, dia maki-maki, saya sebagai hamba Tuhan ikut terpancing maki-maki juga. Selesai saudara, kelar udah. Kelar udah. Ya. Tapi karena waktu itu saya memang punya bayangan gini, kalau ada orang yang merendahkan saya, itu saatnya Tuhan yang akan meninggikan saya. Jadi saya akan berterima kasih kepada orang yang merendahkan saya, karena tanpa dia Tuhan tidak bisa mengangkat hidup saya. Jadi saudara berbahagialah kalau direndahkan orang. Tapi bukan berarti saudara cari masalah ya. Betul? Saudara udah berbuat yang semaksimal mungkin, saudara berbuat adil, berbuat baik, tapi saudara direndahkan, dicaci maki. Gak apa-apa. Itu berarti Tuhan mau angkat saudara. Halo, mau diangkat Tuhan? Harus siap direndahkan. Lah sekarang gimana Tuhan mau angkat? Ini kan ayatnya jelas saudara. Ya kan? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Lah caranya gimana rendahkan diri di hadapan Tuhan? Harus ada orang yang caci maki kita. Harus ada orang yang merendahkan kita. Baru kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru Tuhan angkat kita. Tapi kalau bos kita baru tegur kita dah bos gak tahu gimana saya sudah berjuang. Wah saudara malah ngelawan. Saudara malah tidak bertahan di dalam proses. Saudara malah gak terima. Hah? Lu gak tahu siapa gue? Lu sendiri aja lupa siapa diri lu. Ya. Kalau Anda malah tantangin, Anda terpancing, selesai. Udah Anda gak jadi diangkat Tuhan. Ya, Daud tuh direndahkan gak sama papanya sendiri? Direndahkan, gak dianggap, bahkan jadi anak bukan hanya direndahkan, tidak dianggap sebagai anak. Semuanya disuruh pesta, dikasih baju baru untuk pesta nyambut Nabi Samuel. Daud di mana? Di padang rumput, mengembalakan apa? 2-3 ekor. Dia anggap gak dia jadi anak? Kalau dia dianggap anak, kenapa dia gak diundang? Itu bukan hanya direndahkan, Bapak Ibu nggak dianggap sama papa mamanya, nggak dianggap, mamanya nggak disebut siapa. Cuman Daud anak Isai, ya kan? Mamanya nggak kesebut, mungkin dia memang udah anak haram saudara, kita nggak jelas siapa nama mamanya. Ya, tapi Daud bilang sekalipun orang tuaku menolak aku, tapi engkau Tuhan tetap menyambut aku. Dia bukan hanya direndahkan, dicampakkan, nggak diakui. Ya, tapi ketika dia tidak dianggap ayahnya, direndahkan, dibuang. Waktu dia dipanggil suruh hadir, Alkitab mencatat, Daud datang, pipinya kemerah-merahan. Dan akhirnya siapa yang diurapi jadi raja? Bagaimana cara Tuhan mengangkat Daud jadi raja? Lewat satu proses yang gak diakui, gak dianggap, direndahkan. Jadi Anda tuh mesti bersyukur kalau ada orang yang masih merendahkan Anda. Tandanya Tuhan sedang menguji Anda dan mempersiapkan Anda untuk diangkat oleh Tuhan. Iya saudara kalau gak percaya ini ayat mujarab saudara. Ini ayat kunci Anda mengalami promosi Tuhan. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia pasti akan diangkat Tuhan. Tapi barang siapa mengangkat diri, Tuhan menentang orang yang congkak. Betul? Kalau Tuhan aja menentang, siapa yang mau ngangkat? Biar manusia angkat turun maning saudara. Ya. Kita akan belajar lebih jauh. Oke, baca sama-sama yuk. 2, 3. Tuhan tidak punya masalah untuk mengangkat hidup kita. Amin. Namun Tuhan punya masalah untuk merendahkan hati kita. Masalah Tuhan bukan masalah mengangkat hidup kita. Untuk mengangkat hidup kita itu sangat mudah. Tapi masalah Tuhan adalah merendahkan hati kita. Ya. Ulangan 8 ayat 2, baca sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? 40 tahun. Dengan maksud apa Bapak Ibu? Ternyata untuk merendahkan hati susah atau gampang?
Hah? Merendahkan hati susah atau gampang? 40 tahun aja gak rendah-rendah. Kenapa? Karena dijajahnya udah 450 tahun. Jadi 40 tahun tuh masih kurang Bapak Ibu. Udah tiap hari dicekokin. Kesombongan, pemberontakan, persungutan, perpecahan. Jadi untuk belajar rendah hati itu gak gampang. Berapa lama waktu yang Tuhan perlukan untuk merendahkan hati umat Israel? Berapa tadi? 40 tahun. Oke. Berapa lama waktu yang Tuhan perlukan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir dengan mujizat? Berapa tulah? 10. Ya, yang terakhir mereka menyeberangi laut apa? Kosong. Ya, laut terbelah menjadi 2. Kira-kira berapa hari? Ya, tulah 10, bukan 10 hari karena satu tulah bisa 3-4 hari. Taruhlah paling lama 40 hari mereka keluar bebas dari Mesir bersama dengan pasukan ya melewati laut Kosong terbelah. Ya, tapi apakah dengan mujizat yang begitu luar biasa bangsa Israel alami mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan? Enggak, baru ngalamin mujizat laut terbelah Pak. Udah ngomel gara-gara kagak ada air. Padahal laut baru terbelah loh. Baru jalan loh di tengah laut loh. Bebas loh, harusnya mati loh. Tuhan buat mujizat luar biasa. Makanya lihat, mujizat itu belum tentu membuat hati kita menjadi berubah Bapak Ibu, menjadi rendah hati. Orang yang ngalamin mujizat belum tentu berubah. Ya, enggak rendah-rendah, masih juga bersungut-sungut, masih juga berontak. Malah mereka bilang, kenapa kami dibawa keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir. Enggak tahu diri Bapak Ibu, betul tidak? Udah dibebasin malah ngomel. Ya, waduh ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Nah mana yang lebih mudah bagi Tuhan, buat mujizat atau merendahkan hati kita? Buat mujizat, udah ahlinya spesifik Tuhan buat mujizat. Ya, gampang banget untuk Tuhan buat mujizat hari ini atas hidup kita, setuju? Oh setuju saudara. Ya, kita bisa hari ini semua pulang dengan membawa mujizat Tuhan. 5 roti 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Bisa kita alami hari ini? Bisa. Yang kanker sembuh bisa? Bisa. Yang miskin kaya bisa? Bisa. Tuhan dilawan. Dia mau buat mujizat apapun saat ini juga bisa. Ya. Tapi yang lebih mudah untuk Tuhan tuh buat mujizat. Tapi yang sulit buat Tuhan apa? Merendahkan hati kita. Nah, mana yang lebih mudah buat manusia? Buat mujizat atau merendahkan hati? Kita nggak bisa kan? Kita buat mujizat karena Tuhan ada dalam kita, betul? Tapi dengan pribadi kita sendiri tanpa Tuhan bisa nggak? Ya mungkin kalau yang ilmu hitam dan sebagainya ya saudara ya, setan juga bisa kasih mujizat. Ya. Tapi itu bukan yang saya maksud. Artinya di sini lebih mudah mana buat saya dan saudara? Merendahkan hati atau buat mujizat? Merendahkan hati. Kenapa nggak milih merendahkan hati? Ya. Padahal lebih mudah buat kita merendahkan hati, tapi kok yang masih angel? Udah salah kok masih tetap ngotot gitu loh. Untuk minta maaf aja rasanya sayang. Tapi kan Tuhan, aku kan begini karena dia. Wah, ngotot lagi saudara. Hati bicara, pikiran membela, betul gak? Suka gitu gak? Kamu tuh salah. Kamu kasar tadi sama istrimu. Kamu tadi gak bagus lo tegur anakmu depan umum. Kamu tadi bohong. Tadi kamu gosipin orang. Hati bicara, pikiran apa? Membela, betul kan? Tapi kan Tuhan, tapi. Nah, hati bicara, pikiran membela. Ya, kenapa sih gak mau merendahkan hati? Ya, kalau kita nih semua mau merendahkan hati, tidak akan ada perceraian di dalam gereja. Halo? Hubungan suami istri pasti harmonis, hubungan orang tua anak pasti harmonis. Betul? Setuju Bapak Ibu? Kenapa perceraian terjadi? Karena kekerasan hati. Dua-dua gak mau ngalah. Gua yang benar. Ntar sono ngomong, gua yang benar, lu salah. Nunjuk, saling nunjuk, akhirnya cerai. Ya, kenapa sih kalau memang lebih mudah bagi kita merendahkan hati, kenapa kita tidak merendahkan hati aja? Itu kan pertanyaannya kan? Kok susah ya? Kok bergumul ya? Untuk minta maaf aja kok kayaknya kok berat ya bibir kita ya? Tuhan udah tuntun suruh datang minta maaf. Enggak mau lakuin. Tarsok saudara.
Ya, kenapa sih nggak waktu Tuhan suruh kita lakuin? Nah, kita belajar nanti lebih lagi saudara. Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Buat mujizat atau merendahkan hati kita? Merendahkan hati kita itu jauh lebih penting. Buat apa Anda ngalamin mujizat tapi hati Anda sombong? Buat apa Anda sembuh dari kanker tapi Anda nggak deket Tuhan? Udah disembuhin malah jauh dari Tuhan. Udah diberkati lupa Tuhan, buat apa? Betul tidak? Kan lebih penting keselamatan jiwa kita. Setuju? Jadi yang lebih penting buat Tuhan apa? Merendahkan hati kita. Tapi yang lebih penting buat kita manusia apa? Mujizat. Sekarang Anda berdoa, lebih sering bawa hati atau bawa masalah? Tuhan, saya janji Tuhan. Pokoknya air mata, air ingus, air ludah, iler nyampur jadi satu. Saudara. Kalau sampai saya sembuh, saya janji saya akan berikan semua hidupku. Waduh, giliran udah sembuh lupa saudara sama janjinya. Saya janji Tuhan, kalau Tuhan saya dapat kerja, saya janji deh saya setia melayani. Udah dapat kerja, maaf Pak, saya udah gak bisa. Udah banyak tuntutan, saya mesti ke pabrik, keliling pabrik. Lah capek deh, ya kan? Kita tuh gak pernah yang namanya menyembah tuh bawa hati kita. Kebanyakan kita menyembah bawa apa? Masalah kita. Kayaknya kalau gak ada masalah gak kusuk bu doanya. Ya, kenapa sih? Harus tunggu masalah baru berdoa, bawa doa saudara dalam Tuhan gitu ya. Kenapa gak lagi dalam kondisi yang normal atau dalam masalah saudara tetap bawa hati menyembah Tuhan? Itu sama aja saudara, kita tuh sebenarnya gak ada bedanya dengan mereka yang datang ke Gunung Kawi. Anda dengan saya sama, maunya apa? Ditolong, tolong Tuhan, tolong. Sama mereka kan Gunung Kawi gitu, tolong aku mau kaya. Mereka ke dukun, tolong aku mau sembuh. Mereka ke suhu-suhu, tolong aku butuh feng shui, tempat yang tepat supaya bisnisku berkembang, bisa punya banyak cabang. Betul tidak? Sebenarnya kita cuma beda tempat kan? Betul tidak? Kita datang lebih terhormat di gereja, bait Tuhan. Tapi mentalnya sama. Mental penyembahan berhala. Cuma cari pertolongan Tuhan. Apakah salah? Saya bukan katakan kita minta tolong Tuhan salah, jangan salah mengerti loh Bapak Ibu. Tapi maksud saya mari kita lebih dalam lagi di dimensi yang baru ini, bukan hanya bawa masalah kita. Kita bawa hati kita menyembah Tuhan, halo. Masalah mau ditolong mau gak ditolong, kita tetap sembah Tuhan, amin. Saya suka sama Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan engkau tidak menolong aku tetap menyembahmu. Masuk gak dapur api? Masuk. Tapi dapur api dia mati atau hidup? Kenapa? Dia ambil keputusan, apapun yang terjadi aku tetap menyembah Tuhan. Ini harusnya mental yang kita miliki Bapak Ibu, bukan masalah doa kita dijawab atau gak dijawab. Apapun keadaannya, aku tetap menyembahmu. I worship you Lord. Kalau kita bisa punya hati begini baru, itu namanya dimensi yang baru Bapak Ibu. Kita datang sama Tuhan bukan apa, karena ada maunya, tapi karena kita cinta Tuhan. Kita datang beribadah karena kita cinta Tuhan, kita melayani karena kita cinta Tuhan. Amin. Tuhan udah berikan segalanya bagi kita. Baca sama-sama, 2, 3. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita, namun dengan hati kita. Camkan ini baik-baik, ganti kata kita dengan saya. 2, 3. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah saya, namun dengan hati saya. Hati kita yang bermasalah. Makanya kita jadi punya banyak masalah gitu loh. Jangan diputer-puter Bapak Ibu. Ya, kita nih manusia kadang putar-putar dalam lingkaran setan. Akarnya gak selesai-selesai. Coba mana ada nih Pak orang konseling. Ya, sekarang di sini para konselor kan ada. Coba cek satu persatu. Ada gak orang konseling nih? Kalau saya kan gak pernah konseling bapak-bapak kan. Saya konseling ibu-ibu, wanita-wanita. Masalah ibu apa? Masalah saya suami saya Bu Sandy. Masalah ibu apa? Aduh suami saya bangkrut banyak utang Bu. Aduh suami saya selingkuh. Aduh mertua saya rendahin saya. Aduh menantu saya Bu, campakan saya. Pokoknya banyak alasannya. Tidak pernah ada satupun orang datang dan konseling waktu saya tanya ibu masalahnya apa? Masalahnya di saya Bu, gak pernah. Mungkin kalau ada ya hari itu juga dia ngalamin mujizat Tuhan dalam hidupnya. Tapi karena dia selalu masalahnya si A, si B, si C, si D. Padahal yang bermasalah siapa? Dirinya sendiri. Ya.
Banyak orang sakit jiwa saudara. Melihat dirinya tidak bermasalah, yang bermasalah orang lain. Itu namanya sudah gangguan kejiwaan. Betul loh, saya ngomong serius. Orang gangguan jiwa itu kan bahasa halus dari gila. Kalau ngomong, ih orang gila itu udah kasar. Ya, orang gila itu sebenarnya bahasa halusnya gangguan jiwa. Nah orang gangguan jiwa di zaman now itu bukan yang telanjang-telanjang di jalan Pak, bukan. Orang gangguan jiwa itu begitu. Dirinya yang bermasalah menganggap orang lain yang bermasalah, itu gangguan. Hati-hati Bapak Ibu, tanpa sadar banyak orang Kristen kena gangguan jiwa. Kamu penyebab kehancuran hidupku. Wah itu udah terganggu jiwanya dia Bapak Ibu. You can choose to be happy or you can choose to be grumpy. It's your choice. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat hidupmu menderita kalau engkau tidak memilih menderita. Itu salahmu sendiri. Saya hampir dari umur 5 tahun sampai saya bertobat 21 tahun saya hidup gangguan jiwa saudara. Itu sering kejang-kejang tergantung obat ya. Terikat drugs, ngobat, ganja, minuman keras, clubbing, free sex. Kenapa? Saya hancur karena papa saya gak bertanggung jawab. Papa saya selingkuh, papa saya pergi tinggalkan saya. Makanya 5 SD saya diperkosa. Karena papa jahat. Hidup penuh kemarahan Bapak Ibu. Tapi saya menganggap yang membuat saya seperti ini hancur adalah karena papa saya. Itu gangguan jiwa. Jadi saya nih mantan gangguan jiwa Bapak Ibu. Cuman memang saya tidak sampai telanjang-telanjang, hampir. Ya, udah pernah mau lompat, udah pernah 3 kali mau bunuh diri. Itu namanya sudah kena gangguan jiwa, schizophrenia. Sudah ada yang ngomong, mati aja lu, lompat aja lu. Tusuk aja tangan lu, tubrukin tuh orang-orang yang di halte. Ya saya kan kayak gitu. Udah sampai ke level itu, kalau bukan anugerah Tuhan, udah gak tahu judul ceritanya hari ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena saya yang bermasalah tapi saya menganggap orang lain yang bermasalah. Orang normal saya katakan orang normal tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Itu dia masih normal, logika berpikirnya masih jalan. Tapi kalau udah nyalain itu udah gak normal. Normal. Kalau Anda masih merasa diri Anda sebagai korban atas perbuatan seseorang atas hidup Anda sudah abnormal. Tuhan kan bilang, siapa yang bilang Anda jadi korban? Siapa yang bilang kamu jadi korban? Waktu Tuhan sadarkan saya begitu, Sandy kamu tidak pernah menjadi korban atas perbuatan siapapun. Aku yang sudah menjadi korban bagimu di kayu salib, di situ saya sembuh dari gangguan jiwa. Waktu saya mendengar suara Tuhan, Sandy kamu tidak pernah menjadi korban atas perbuatan siapapun. Aku yang sudah menjadi korban bagimu di kayu salib. Sekarang ampuni papamu. Di situ saya sembuh saudara, dari gangguan jiwa. Sesederhana itu. Setelah rusak udah tahunan, sembuh hanya karena satu statement itu. Kamu tidak pernah menjadi korban atas perbuatan siapapun. Aku yang sudah menjadi korban bagimu, aku mati di kayu salib untukmu. Bukan kamu yang jadi korban, aku yang sudah jadi korban bagimu. Sembuh saya. Mau sembuh? Terima kebenaran itu, Anda tidak pernah jadi korban atas perbuatan siapapun. Cuman iblis menipu kita saudara, kan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan kan. Lu rusak tuh gara-gara dia, nah itu tipu daya. Dan Anda amenin, iya bener juga ya, kurang ajar tuh orang, sial gara-gara dia gue hancur nih bisnis gue ditipu. Wah Anda mulai berkembang kan, mulai kena gangguan jiwa. Kenapa? Karena pikiran Anda disesatkan. Iblis gak bisa hancurin hidup kita, dia cuma kasih pikiran-pikiran. Lu lihat dong perbuatan dia, udah berapa kali lu digituin. Apa layak lu setia sama laki model begitu? Wah kita dicekokin saudara. Coba lu pikir tuh bokap kandung lu kayak begitu sama lu. Saya dibuat kayak gitu. Bokap lu tuh jahat sama lu. Dia lebih sayang sama anak orang. Papa saya kan tinggal dengan janda, punya 2 anak perempuan kan ceritanya waktu itu. Dulu gitu ya. Jadi itu ditaruh, dia lebih sayang anak tuh janda, bukan anak kandungnya daripada lu ditinggal. Itu dipanas-panasin tuh. Wah, saya kan jadi tambah kebakaran kan. Iya kurang ajar bokap ya. Saya datang ke rumah Pak Randy, bener. Sama bukan anak kandung, tuh anak dipeluk-peluk. Ya, manggil papa saya papa juga, coba bayangin. Wah dalam hati kurang ajar nih. Saya langsung apa? Dasar perempuan gak tahu diri, saya marah sama perempuan itu. Kurang ngajar kamu perempuan, murahan rebut papa saya. Wah marah mulai kan. Kenapa? Saya kebakaran sendiri, kenapa?
Karena saya mulai percaya dengan pikiran-pikiran yang iblis taruh. Udah mulai terganggu jiwa saya. Saudara, mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Persoalan Tuhan bukan di masalah kita, di hati kita. Amin. Baca sama-sama, Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih daripada, perhatikan itu, baik-baik Anda camkan. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih dari masalah kita. Jadi masalah kita, masalah gak buat Tuhan? Gak ada masalah. Yang bermasalah buat Tuhan apa? Hati kita. Ya, tapi kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita lebih daripada hati. Ini yang gak pernah buat kita sama Tuhan ketemu. Karena banyak anak Tuhan ya aktif di gereja pun gak pernah mudeng saudara, gak pernah ketemu jalan pikirnya. Kenapa Tuhan fokusnya ke hati, kita fokusnya ke masalah, ketemu gak? Ya gak ketemu. Makanya kok menyembah kok susah ya Bu Pendeta ya, kok saya gak bisa kusuk sih. Udah coba nyanyi, angkat tangan kok masih kosong. Iya gak ketemu. Tuhan fokus hati, Anda fokus masalah, gak ketemu Tuhan. Pulang ibadah hambar tetap. Dari minggu ke minggu datang gereja, nyanyi, tapi pulang kosong lagi. Hidup sama lagi, berzina tetap berzina, gosip tetap gosip, nipu tetap nipu ya. Ngutang tetap ngutang, gak dibayar lagi ya, aduh ya. Kenapa gak pernah ketemu Tuhan, gak pernah ketemu. Pikirannya gak cocok. Tuhan ke hati, kita ke masalah. Akhirnya kita makin pahit, bener kan Tuhan, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah beri perpuluhan, saya udah setia melayani, kok Tuhan gak jawab lah. Berarti motivasi kamu apa? Kata Tuhan kan tinggal begitu aja kan, bener kan? Emang motivasi kamu apa? Ya, ini yang membuat kita gak pernah cocok saudara. Tuhan yang nyocokin kita atau kita yang nyocokin Tuhan pertanyaannya? Kita yang harus menyesuaikan dong, betul tidak? Dia raja kok masa dia suruh sesuaikan kita? Dia gak bisa kompromi saudara. Ya, ayo bawa hatimu menyembah Tuhan, bukan masalahmu dulu supaya kita cocok sama Tuhan. Begitu hatimu beres di hadapan Tuhan, masalahmu beres. Percaya gak saudara? Iya, saya dalam seketika tuh bisa merasa beres aja. Saya bisa mudah mengampuni papa saya dari dendam kesumat, saya sampai bilang sampai mati gue gak bisa ampunin lu. Tapi begitu saya ketemu Tuhan ngalamin pencerahan dengan satu statement tadi. Kamu tidak pernah menjadi korban, aku yang menjadi korban. Saya bisa mudah tuh mengampuni. Hati saya bisa merasakan kasih Tuhan dan sampai hari ini hidup saya diubahkan. Saya bisa tinggalkan masa lalu saya, dosa semua yang mengikat saya dilepaskan. Kenapa? Karena saya tidak fokus lagi kepada masalah saya. Selama saya masih fokus kepada masalah saya gak pernah ngalamin pertemuan ilahi dengan Tuhan. Anda mau ngalamin dimensi yang baru? Mengenal Allah lebih intim lagi? Amin? Fokus ke hati dulu ya, jangan masalah. Amin? Masalah terbesar Tuhan saudara lihat. Ya, apa masalahnya? Baca. Hati kita apa? Sombong, congkak, angkuh. Udah itu yang keempat gak sadar lagi. Siapa Bu Pendeta yang sombong? Saya gak sombong, oh gitu aja udah sombong saudara. Mana ada orang sombong merasa sombong? Ya kalau orang sombong merasa sombong dia mah gak sombong. Ya gak? Ini penyakit merasa bahaya loh. Perasaan tadi handphone udah saya masukin ke tas. Tapi saya cari gak ada sayang. Ya kata suami saya, itu kan cuma perasaan kamu sayang. Terus aku ngerayu, boleh gak balik lagi ke rumah? Suamiku balik ke rumah nganter. Saya turun, di toilet handphone saya. Perasaan udah dimasukin dalam, itu kan cuma perasaan. Jangan kena penyakit perasaan ya. Perasaan, lama-lama baper bawa perasaan. Nanti jadi koper korban perasaan. Ya, jangan. Ya bapernya yang benar, bawa perubahan. Amin. Penyakit perasaan tuh bahaya loh. Iya itu cuma perasaan. Ya, coba cek Tuhan. Kalau ada masalah tuh cara simpelnya belajar rendah hati itu gimana? Gampang. Tuhan, lewat masalah ini apa yang Tuhan mau ubah dari hatiku? Udah sesederhana itu kok pakai susah-susah repot-repot. Anda mau jungkir balik 2 puasa kalau gak beres dengan hati, itu 2 puasa gak akan ada manfaatnya. Gak semua masalah hidupmu dan hidupku selesai dengan 2 puasa, percayalah. Biar sampai kejeng saudara, yang diperbaiki dulu
sikap hati kita dulu, baru doa puasa, betul gak? Lah kalau doa puasa tujuannya untuk supaya keinginanku Tuhan ini, maksain Tuhan, buat apa? Beresin dulu sikap hatimu baru doa dan puasa. Makanya gak semua orang nih yang nangis-nangis dilawat Tuhan. Saya kalau ada ibadah KKR atau apa pada nangis, ntar di sesi kecil saya tanya, kenapa ibu nangis? Dari kecil saya gak pernah bahagia bu. Oh udah pasti itu, bukan dilawat Tuhan. Itu hanya tangisan mengasihani diri. Dia sampai, saya gak pernah bahagia bu. Dari kecil hidup saya. Dramanya luar biasa saudara. Kalah itu sinetron. Ya, mungkin ibu tiap hari nontonnya drakor kali ya. Drama Korea terus, jadi ekspresinya Tapi saya tanya lagi di ibu yang lain, ibu kenapa nangis? Saya istri yang gagal bu, saya ibu yang gagal, saya sombong selama ini, saya gak sadar ternyata selama ini saya berontak sama suami saya. Oh dia bertobat ketemu Tuhan. Amin. Dari dia ngomong itu udah bisa kelihatan. Orang ketemu Tuhan pasti ada perubahan pola pikir, perubahan hidup, perubahan hati itu berubah semua. Saya sombong bu, saya ngelawan suami saya. Oh dia baru bertobat, dia baru ngaku. Itu baru ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan tuh ada buahnya pak, bu. Respon hatinya tuh berubah. Apa? Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ciri-ciri orang sombong ini nih, nomor 1 nih. Ya, suka mencemooh, merendahkan orang, ya. Amsal 11 ayat 2, baca sama-sama. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang, pokoknya ya kalau Anda udah mulai suka mencemooh, merendahkan orang itu tandanya Anda dan saya sudah sombong. Dan masalah mencemooh bukan hanya di mulut loh, merendahkan orang tuh bukan di mulut, terlebih di dalam hati. Ini bukan dosa yang kelihatan saudara, semua bergerak di dalam. Shalom, teman kita jatuh, aduh ibu jatuh ya, kasihan, dalam hati biar mampus loh sekalian. Di luar mah, aduh kasihan. Lain di hati, ya, lain di bibir, lain di hati. Kalau di luar manis banget, apa kabar? Tuhan memberkati. Terus ditusuk dari belakang saudara. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan apa? Merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati. Nah, jadi tandanya orang sombong apa? Suka mencemooh. Cek, masih ada cemooh enggak terhadap temanmu, terhadap suamimu, terhadap istrimu? Saya dulu suka mencemooh. Ih, lemlet banget sih. Saya kan orangnya sigap gitu ya. Jadi kalau suami pikirnya panjang, geraknya lama, terus saya suka gregetan gitu. Ih, lelet banget sih. Ya, lambat, gue bisa tanpa lu. Nah, itu udah sombong, saudara. Itu merendahkan di dalam hati. Ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kok selumbar dilihat, baloknya nggak dilihat? Lihat dulu baloknya. Amin. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Keluarin dulu balok kita. Jangan nuduh-nuduh, jangan nyalain orang, saudara. Ya, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati, Anda mencemooh dalam hati. Orang yang Anda cemooh memang nggak tahu, tapi Anda berhadapan dengan Tuhan loh. Ya, Tuhan tegas bilang, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, siapa? Anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Baca yang kuning lebih keras, sebab itu ia memandang rendah Daud di mana? Di dalam hatinya. Ya, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Mikal ini kan istrinya kan, katanya betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Mikal mencemooh Daud waktu Daud memuji Tuhan menari-nari. Hati-hati saudara.
Ya. Apa yang terjadi? Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, kata Daud. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ya, apa akibatnya? Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Dosa mencemooh itu parah loh, mandul. Jadi mandul tuh bukan hanya gak punya anak. Bisa jadi secara pekerjaan Anda mandul. Gak produktif. Atau Anda bekerja berjerih lelah, gak ada hasil. Kenapa? Tanpa sadar mungkin Anda mencemooh seseorang. Merendahkan seseorang. Dan Anda gak sadar, Anda merasa super lagi, Anda merasa hebat lagi. Ya. Terhadap pencemooh, Tuhan juga akan mencemooh saudara. Kenapa Mikal sampai hari mati tidak dapat anak? Karena Mikal gak pernah minta maaf sama Daud. Betul tidak? Hati-hati saudara. Ya, Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, tapi dengan hati kita. Ya, karena hati kita ada kesombongan saudara. Baca lebih keras ayat ini 2-3. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Ya, baca lebih keras lagi 2-3. Tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. Kita dalam hubungan suami istri saudara seringkali tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar pada waktu kita mendapati suami kita, istri kita ada kekurangan, tanpa sadar. Ya, kita mencemooh dia. Gitu aja gak bisa. Goblok banget sih lu. Ya. Ih, gemus deh ya kan. Berulang-ulang kadang kita menghadapi kesalahan yang sama. Betul tidak? Lelet banget sih lu. Ya. Tanpa sadar mungkin kita di mulut gak ngucapin sesuatu hal. Ya, mencemooh nih di area di dalam saudara. Saya merasa sebagai istri itu saya merasa. Tadi lagi kan saya kan bilang jangan kena penyakit merah. Saya merasa sebagai istri tunduk, respek, hormat. Saya tidak pernah ya yang namanya di depan orang itu menunjukkan sikap tidak respek sama suami. Oh, saya selalu layani dia, saya panggil dia sayang, cintaku. Ya, tapi setelah saya mengalami satu masalah saudara, saya baru tahu problem saya selama 10 tahun saya itu sebagai istri nanduk, nyeruduk. Tapi saya merasa enggak. Dan sadarnya setelah 10 tahun itu di tahun yang waktu itu saya kan menikah 99. Ya, saya sadar itu di 2013 saudara. Jadi hampir 13 tahun itu proses di pernikahan kelima saya hampir tinggalkan dia. Saya enggak sadar saya sudah sombong. Saya bisa mengkhotbahkan, hai istri-istri tunduklah kepada suami, saya khotbahkan. Tapi yang khotbah sendiri nanduk bahkan nyeruduk. Dan tapi saya nggak sadar Bapak Ibu. Ya namanya orang nggak sadar gimana sih? Merasa diri, istri yang bijaksana merasa diri udah layak jadi pembicara, khotbahin orang, khotbahin istri-istri. Tapi secara praktek hari-hari saya nggak tunduk sama suami sampai Tuhan ngomong. Ya 2011 ditegur lewat kegagalan bisnis saudara. Saya lari dari panggilan, masih belum sadar juga 2013 banyak kisah di payudara. Sini 9, sini 6. Di situ saya baru sadar remuk hati, Tuhan iya. Waktu Tuhan bongkar semua kesombongan kita malu saudara. Ya, tapi saya bersyukur 2013. Ya, lewat penyakit itu Tuhan cerikan mata hati saya. Saya bertobat datang ke suami, saya minta ampun. Suami saya juga bilang, masa sih saya gak merasa kamu seperti itu? Iya semua soalnya di dalam sayang. Oh di luar mah saya oke. Ini yang ditegur Tuhan yang di dalam. Ya, orang kalau udah saking jago main drama begitu saudara ya. Makanya kita jangan jadi pemain sinetron di sini ya. Itu hanya untuk di film-film, tapi di hidup hari-hari gak boleh berdrama loh. Amin. Mau dipulihkan Tuhan suami istri? Mari kita bertobat dari dosa mencemooh. Ya, karena yang di dalam itu yang tidak terlihat itu yang Tuhan lihat. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dia menzoom hati kita. Kalau hati kita masih suka ada cemooh, Tuhan mau hari ini kita bertobat.